Sesi pertama kita mungkin kita ada 3 materi untuk sesi seminar ini. Yang pertama bicara soal metode PCR untuk pengujian spesimen COVID, yaitu metode hasil uji dan peralatan yang diberikan oleh Bu Ruslen Putri. Lalu yang kedua ada materi laboratorium untuk pengujian spesimen COVID menggunakan PCR, persyaratan, desain, prosedur penggunaan dan pemeliharaan oleh Bapak Yudi Chandra. Dan yang ketiga review master plan rumah sakit untuk implementasi biosafety laboratori di rumah sakit oleh Dr. Beni. Oke, kita ada 3 materi. Mungkin kita bisa mulai dulu materi pertama kita oleh Bu Ruslen Putri. Oke, Mbak Ruslen Putri, beliau lulus S1 dari Institut Pertanian Bogor tahun 2013 dan beliau juga lulus S2 tahun 2015 ya dari IPB juga, dan sekarang beliau aktif untuk bekerja bersama PT Costime. Oke, baik, mungkin kita mulai saja pembicara pertama yaitu Ibu Ruslen Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Mbak Ruslen. Ya, terima kasih Bapak Hendy. Ya. Yang terhormat Prof. Eko, kemudian yang terhormat juga Dr. Nelly, Bapak Ibu partisipan dalam acara seminar kali ini. Izinkan saya share screen. Mbak Nisa bisa dibuka untuk share screen saya. Maaf, waktu Ibu sekitar 20 menit ya, Bu ya? Iya Bapak. Baik. Akan selesai sekitar 15.10 kira-kira. Oke, silakan Bu. Ya. Saya minta Udah mulai di-share nih, Bu? Belum. Oke, coba di-share, Bu, biar mungkin nanti masuk notif ke ininya. Oh, oke. Oke, Bu. Oke, apakah sudah terlihat presentasi dari saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Bapak Ibu, rekan-rekan dari berbagai rumah sakit, berbagai instansi untuk menyempatkan waktunya. Di sini kita akan bersama-sama sharing tentang pengujian real-time PCR untuk pengujian COVID. Yang akan saya bahas pertama adalah mengapa sih kita harus menggunakan real-time PCR. Diketahui bahwa real-time PCR ini, bahwa pengujian untuk virus itu sebenarnya banyak banget caranya. Tapi kenapa kita harus menggunakan real-time PCR? Yang pertama adalah real-time PCR ini sangat sensitif dan spesifik untuk mendeteksi virus. Dan waktunya itu hanya 4-5 jam saja itu bisa langsung mendapatkan hasilnya. Kalau seandainya kita lihat banyak kok cara yang lain untuk mendeteksi virus, tapi tidak ada yang lebih spesifik, ada yang juga spesifik, seperti misalnya kita NGS dan lain-lain, tetapi waktunya dibutuhkan lama dengan biaya yang cukup besar. Nah, kemudian di-compare juga, kalau misalnya dengan waktu, ada yang lebih murah dari real-time PCR, tetapi waktunya yang sangat lama. Itu jadinya dipilihlah real-time PCR ini agar kita mendapatkan waktu yang cepat dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ini adalah pilihan. Kemudian, kenapa kita harus menggunakan RT? Artinya adalah Reverse Transcription Real-Time PCR. Karena berbagai macam virus, termasuk coronavirus, ini adalah virus yang mengandung RNA. Sehingga untuk masuk ke dalam PCR, itu harus di-reverse transcription menjadi cDNA. Karena metode PCR itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi DNA saja. Kemudian kenapa PCR itu dibilang sangat spesifik? Dapat dilihat bahwa PCR konten di dalamnya ada reagen. Nah, reagen itu mengandung primer probe, dan primer probe ini adalah urutan-urutan basa yang memang sangat spesifik dan dibuat spesifik untuk
menangkap atau untuk jadi cetakannya virus-virus yang akan kita deteksi. Kalau dalam hal ini kita akan mendeteksi virus corona, maka si primer probnya ini dia akan mendeteksi secara cepat, secara sensitif untuk virus corona. Jadi kalau misalnya masih ada keraguan, apakah benar nggak ya yang dideteksi itu virus corona, dengan adanya primer probe ini kita bisa yakin 98% bahwa yang kita deteksi itu adalah virus corona. Karena memang sudah sangat spesifik. Kemudian kalau misalnya kita tahu PCR, kemudian ada real time PCR, ada PCR konvensional seperti itu. Kenapa kita tidak menggunakan PCR konvensional saja? Nah, bedanya adalah ketika kita menggunakan PCR konvensional, Bapak Ibu bisa lihat pada grafik yang di bawah ini yang seperti bentuknya sigmoid. Ketika kita menggunakan PCR konvensional, maka yang dideteksi adalah endpoint-nya. Nah, ketika kita menggunakan real-time PCR, maka yang dideteksi adalah grafiknya. Ketika grafik itu sudah naik ke atas, maka itu sudah bisa dideteksi virusnya. Tetapi ada kasus-kasus yang grafiknya itu tidak sampai dengan endpoint. Nah, kalau tidak sampai dengan endpoint, maka di konvensional itu tidak akan terdeteksi. Makanya mengapa kita menggunakan real-time PCR. Nah, kemudian gen-gen apa sih? Kan gen ini banyak ya. Gen itu ada di gen inti, ada yang di mitokondria. Kemudian kita gen-gen apa sih yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi COVID ini? Jadi dari macam-macam sumber bahwa yang dipilih untuk mendeteksi virus, tidak hanya COVID awalnya, dulu kita punya SARS, MERS, itu adalah ORF1A, ORF1AB, kemudian ada gen E, gen N, dan RDRP. Itu yang sudah ada acuan-acuannya, gen-gen ini dapat digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Acuan apa ya? Apakah semua gen ini harus kita deteksi ketika kita melakukan deteksi virus? Enggak. Jadi kita tidak perlu mendeteksi semua gen karena itu terlalu banyak untuk mendeteksi virus. Tergantung lagi balik nanti kita ke acuannya kemana. Dari WHO dapat dilihat bahwa WHO menyarankan 3 gen yaitu RDRP, gen E, dan gen N. Nah, itu dari WHO. Jadi nanti ini sudah ada juga sekuennya. Jadi primer-primernya juga sudah di-share oleh WHO seperti apa. Kemudian untuk CDC, nah CDC juga berbeda dengan WHO. CDC dia menyarankan ada gen N, N1, N2, N3. Ini untuk CDC Amerika. Kemudian CDC China, dia adalah targetnya ORF1AB dan targetnya 2 gen N. Jadi nanti tergantung kita kemana arah referensi kita. Apakah kita ikut WHO atau kita ikut CDC. Tapi yang mana saja itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi nggak masalah gennya apa, yang penting sudah terdaftar di referensi-referensi yang kita jadikan acuannya. Kemudian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya apa sih yang dilakukan ketika kita melakukan real-time PCR atau metode real-time PCR ini. Jadi yang pertama, banyak yang salah kaprah bahwa swab, VTM, kemudian langsung masuk ke alat real-time PCR, kemudian mendapatkan hasil. Nah, itu nggak begitu caranya. Jadi dari pasien, kemudian sampel dikoleksi, kita masukkan ke dalam VTM, karena tadi saya bilang bahwa real-time PCR itu metodenya hanya menerima berupa cDNA atau RNA awalnya, maka untuk mendapatkan RNA kita harus melakukan yang namanya ekstraksi terlebih dahulu. Nah, ekstraksi ini dilakukannya berbagai macam cara. Jadi berbagai macam cara untuk melakukan ekstraksi. Yang pertama kita ada namanya quick extract. Nah, quick extract ini dia hanya ekstraksi saja. Tidak ada proses washing di dalamnya, tidak ada pembilasan, sehingga quick extract ini jadi dia tidak murni, jadi kemurniannya itu rendah. Nah,
keuntungannya adalah dia sangat cepat dan dia tidak membutuhkan banyak equipment. Sangat cepat. Jadi 3-5 menit itu dia sudah bisa mendapatkan hasilnya. Tetapi kemurniannya yang sangat rendah. Nah, kemurnian rendah ini yang kemudian jadi suatu masalah ketika nanti ada reagen deteksi yang tidak bisa menggunakan sampel-sampel RNA yang tidak murni. Nah, itu nanti akan jadi suatu masalah buat di proses deteksinya. Kemudian ada metode kedua yaitu spin column. Nah, spin column ini dia kemurniannya tinggi, membutuhkan equipment. Itu adalah refrigerator centrifuge. Kemudian dia ada proses washing sehingga kemurniannya tinggi. Sehingga spin column ini yang biasanya banyak digunakan. Nah, kerugiannya atau misalnya kelemahannya adalah kita harus membutuhkan waktu yang agak lebih banyak 2-3 jam untuk melakukan proses ekstraksi menggunakan spin column ini. Kemudian selanjutnya kita ada namanya magnetic beads. Ini hampir sama dengan spin column, tapi dia metodenya adalah menggunakan magnetic. Hasilnya murni juga, waktunya kurang lebih sama dengan spin column. Oke, kemudian untuk itu tadi metodenya, untuk caranya kita bisa melakukan 2 cara. Yang pertama adalah kita melakukan manual extraction. Ada 2 metode tadi, manual bisa menggunakan spin column atau magnetic beads. Jadi keduanya keuntungannya adalah open system. Banyak reagen brand-brand yang menjual untuk kit ekstraksi, dia bisa kita gunakan. Jadi ketika reagen satu habis atau tidak ada di pasaran, kita bisa berganti dengan reagen selanjutnya atau reagen-reagen yang ada dijual di pasaran. Selama kita punya alat, kalau untuk spin column kita punya refrigerator centrifuge, kalau misalnya untuk magnetic beads kita punya magnetic plate-nya. Tapi tadi saya bilang bahwa running time-nya adalah 2-3 jam per 16-24 sampel per orang kerjanya. Jadi agak lama. Nah, ada lagi namanya automatic. Nah, automatic ini keunggulannya adalah running time-nya 20 menit sampai 8 jam, tapi bisa dari 48 sampai 1000 sampel. Ini memang alat yang yang canggih lah ya, advance banget, bisa kita gunakan. Dan kerugiannya ini adalah closed system. Sehingga ketika reagen di pasaran habis, jadi dia hanya bisa menggunakan satu reagen, artinya closed system itu. Ketika reagen itu habis, maka stop berfungsi atau dia tidak bisa running kembali gitu. Itu adalah jadi bagaimana nanti user memilih ya, pemilihan antara manual atau otomatis nanti disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kira-kira ini reagennya di pasaran ada atau tidak. Kemudian kalau kita pakai, jangan dilupakan juga bahwa kita memerlukan alat pendukung untuk ekstraksi, yaitu vortex mixer, mini centrifuge, micropipette, kemudian ada thermal shaker. Memang alat ini sepertinya kecil, alat-alat kecil, tapi dia sangat juga dibutuhkan dalam proses-proses ekstraksi. Kemudian setelah ekstraksi kita bisa dulu sebelum masuk ke PCR kita bisa mendeteksi atau kita karena kecil suaranya. Oh ya, oke, sudah? Iya, Bu. Oke. Jadi kita bisa melihat kuantiti dan quality RNA itu menggunakan alat namanya spektronanometer. Jadi kita lihat dulu nih sebelum masuk ke murniannya berapa, jumlah RNA yang bisa terekstraksi berapa gitu. Baru setelah itu kita bisa masuk ke real time PCR. Nah, ini untuk alat deteksinya. Jadi real time PCR adalah sebuah metode. Kemudian alat yang digunakan adalah thermal cycler namanya. Jadi kadang orang terbalik, alatnya disebut PCR, jadi alatnya PCR itu adalah sebuah metode, alatnya thermal cycler. Banyak macamnya di pasaran, ada yang seperti ini, ada yang isinya 48, ada yang 32, ada yang 96. Nanti pemilihannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing laboratorium. Juga ada alat-alat pendukung seperti vortex mixer, mini centrifuge, micropipette, dan cooler. Ini yang tidak boleh dilupakan. Bahwa kita cuma punya alatnya aja nih, thermal cyclernya aja, ya juga tidak akan bisa jalan kalau kita tidak punya micropipette. Walaupun micropipette kelihatannya sangat kecil, tapi ini sangat dibutuhkan ketika kita melakukan deteksi. Kemudian ada juga deteksi yang besar kapasitasnya. Ini misalnya bisa running sampai 1000 sampel per runningnya.
Jadi kalau misalnya satu hari bisa 1.000 sampel, satu hari bisa 2.000 sampel, alatnya besar sekali. Nah, kemudian balik lagi ketika alat-alat yang besar ini dia akan closed system. Dalam artian reagennya itu hanya satu jenis reagen yang bisa digunakan di alat ini. Nah, nanti kalau seandainya kelemahannya adalah ketika reagen itu habis di pasaran, maka tidak bisa lagi digunakan, istilahnya seperti itu ya. Tidak bisa digunakan lagi nih alat itu, harus stop operasi karena kehabisan reagen. Nah, setelah itu ini adalah contoh bagaimana hasilnya diinterpretasi. Saya ambil dari CDC yang menggunakan gen N1, N2, dan gen RP. Jadi gen N1, N2 itu gen yang digunakan untuk mendeteksi virusnya. Kemudian gen RP adalah gen yang digunakan untuk mendeteksi RNA dari manusia. Itu sebagai kontrol pada proses ekstraksi. Nah, kalau seandainya dari CDC, saya dapat jelaskan di situ ada kontrol positif. Jadi kontrol positif semuanya harus keluar nilainya, nilai CQ-nya dengan grafik yang sigmoid. Kemudian kontrol negatif dia tidak boleh ada yang keluar. Syarat pertama, ketika kedua syarat itu terpenuhi, maka running hari itu kita bisa ambil datanya. Tetapi kalau misalnya ada syarat kedua, dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka hasil running hari itu kita tidak akan bisa dapat simpulkan ke hasilnya. Kita harus ulang runningnya karena kemungkinan ada kontaminasi, kemungkinan tidak optimal dan lain-lain itu pasti ada. Jadi sehingga kita harus ulang. Nah, kalau ini contoh yang sudah baik hasilnya, kita dapat dilihat sampel, misalnya kita lihat sampel nomor 128. Pada N1 dia tidak terdeteksi, pada N2 128 dia tidak terdeteksi, dan pada RP, gen RP dia terdeteksi. Gen RP ini dia harus muncul karena menandakan bahwa ekstraksi yang kita lakukan itu berhasil. Seperti itu. Nah, 128 itu adalah sampel contoh-contoh sampel pasien negatif, kemudian bisa kita beralih ke 129, di N1 keluar, di N2 keluar, di RP keluar. Itu adalah sampel-sampel pasien positif. Nanti 5 kita menit lihat lagi ya, Bu? Oh iya, jadi Ya. nanti kita lihat juga bentuk grafiknya apakah sigmoid atau tidak. Gitu. Kemudian ini juga ada peralatan, jadi tidak terpaku pada prosesnya saja. Ini adalah alat pendukungnya. Sampel storage-nya pertama adalah refrigerator 2-8 derajat Celcius untuk penyimpanan sampel di bawah 5 hari. Kemudian untuk di atas 5 hari kita harus menyimpan sampel VTM itu di ultra low freezer minus 70 derajat Celcius. Kemudian ini adalah reagent storage, ini juga harus ada penyimpanan reagen itu di minus 20 derajat Celcius, rata-rata reagen. Jadi kita harus juga punya untuk untuk menyimpan reagennya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah biosafety cabinet. Ini harus ada di lab BSL2. Nanti mungkin setelah ini paparan dari pemateri selanjutnya akan lebih dalam membahas soal ini. Jadi BSC-nya harus kelas 2A. Jadi itu syarat dari WHO. Seperti itu. Kemudian perawatan pertama alat-alat kita harus menggunakan UPS karena untuk melindungi alat, kemudian melindungi juga hasil running. Kemudian kita harus membersihkan setelah kita menggunakan semua alatnya agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian juga kita harus autoclave. Nah, autoclave ini kita harus autoclave sampah-sampah yang sudah ada. Jadi sebelum dibuang itu tetap harus di autoclave agar tidak terjadi kontaminasi juga. Selanjutnya di UV. Nah, kita harus UV apalagi BSC itu setelah digunakan ekstraksi terutama kita harus melakukan UV agar mematikan kalau seandainya ada kontaminasi RNA yang bisa terciprat dan lain-lain. Kemudian permasalahannya pertama kalau di lapangan adalah kesiapan fasilitas BSL2 di masing-masing mungkin rumah sakit atau laboratorium. Ini masih banyak rumah sakit atau laboratorium yang belum memiliki BSL2. Ini jadi suatu masalah ketika kita akan mendeteksi COVID-19. Kemudian yang
permasalahan selanjutnya adalah bahwa pengujian COVID dengan metode real-time PCR itu tidak hanya dengan alat farmaceutika. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa alat pendukungnya banyak, dan itu harus dipenuhi juga untuk bisa melakukan proses pengujiannya. Kemudian kontaminasi. Jadi permasalahannya adalah kontaminasi, tapi ini ada beberapa caranya nanti. Bagaimana kita caranya untuk menghindari kontaminasi gitu. Tapi permasalahan ini ada di lapangan. Selain itu kelangkaan consumable. Tips PCR, reagen itu sempat langka di Indonesia. Jadi sempat banyak lab yang berhenti running karena tidak adanya consumable. Mungkin ini diperbaiki dengan manajemen inventaris lab. Kalau misalnya, jadi jangan tunggu habis baru pesan, tapi tunggu harus misalnya 2 minggu sebelum habis kira-kira harus sudah pesan consumable lagi gitu. Jadi kita bisa tetap running. Setelah itu SDM. Jadi memang untuk mengerjakan real time itu kita butuh SDM yang sudah mengerti cara menggunakan real time PCR. Tetapi sampai sekarang banyak juga analis yang biasanya kalau analis kesehatan beberapa tidak bisa menggunakan atau belum pernah menggunakan real time PCR, sehingga kita butuh training yang lebih dalam atau training agak lebih lama agar analis-analis ini bisa melakukan real time PCR seperti itu untuk pengujian COVID. Oke, demikian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Hendy untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.